yang lalu, hari ini kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Seperti yang Ibu sampaikan minggu yang lalu, bahwasannya hal-hal yang harus kita patuhi bersama. Keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Baik anak Ibu, jadi di sini nanti kalau kita udah sepakat, itu menjadi keyakinan kelas kita, baru kita sepakati dulu, baru nanti kita putuskan ini menjadi keyakinan kelas atau tidak. Jadi ini Ibu bagikan ya. Jadi di sini nanti anak Ibu kalau udah sepakat dituliskan ya nak. Jadi nanti anak Ibu menempelkan ini nanti di depan. Nih, tadi ya, kita tutup, buat, 4, 5, 6, 7, ambil 1, ambil 2 dari belakangnya. Benar? Baik, kita mulai. Apa kira-kira keyakinan kelas yang kita buat yang pertama? Apa kira-kira nak? Dengan sukarela memberikan apa keyakinan kelas kita? Angkat tangannya. Kalau mau memberikan keyakinan kelas kita, angkat tangannya. Ayo silakan nak. Berpakaian rapi dan lengkap. Yakin kita berpakaian rapi dan lengkap? Yakin? Boleh menjadi keyakinan kelas kita? Boleh. Tulis nak. Ada lagi nak? Apa lagi menjadi keyakinan kelas kita? Silakan. Silakan nak. Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Boleh? Yakin kita bisa melaksanakannya? Oke, terima kasih. Tulis ya nak. Ada lagi nak? Ibu, Ya silakan. menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Yakin kita? Bisa kita laksanakan? Bisa. Bagus, tulis ya nak. Ada lagi kira-kira nak? Oh iya. Apa tadi dulunya? Kamu ya? Bertanggung jawab atas tugas piket. Mantap. Bertanggung jawab atas tugas piket bisa? Bisa. Tuliskan. Baru tadi itu ada. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yakin kita? Bisa menjadi keyakinan kelas kita? Bisa. Baik. Siapa lagi nak? Ya. Tidak ribut saat guru menerangkan. Tidak ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Boleh menjadi keyakinan kelas kita? Boleh. Dari tadi latihan. Oh iya dulu. Ayo silakan nak. Mengucapkan terima kasih ketika meminjam barang kepada teman. Tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih ketika kita meminjam barang teman. Tulis ya nak. Apa ya? Permisi jika meminjam barang teman. Permisi jika memakai barang teman. Jangan sesuka hati, betul itu kan? Sering jadi masalah kan? Terima kasih ya nak. Tulis ya. Ada lagi kira-kira? Oke, Fikri. Tidak mengucilkan teman, harus berbaur semua. Tidak boleh mengucilkan. Terima kasih. Tulisnya ya. Ada lagi? Silakan saya. Tidak memancing keributan di kelas. Tidak memancing keributan di kelas. Jangan kita memancing amarah teman. Terima kasih ya. Ada lagi nak? Silakan. Mengucapkan terima kasih jika meminjam barang teman. Udah tadi jangan jadi teman. Udah tadi yang lain saya yang mulai. Yang lain nak ada? Oke, ada lagi kira-kira? Apa nak? Oh, mengembalikan barang teman yang
Itu. Oke, terima kasih ya. Ada lagi nak? Saya silakan. Giliran berdoa sebelum belajar. Oh, giliran berdoa, membuat giliran berdoa sebelum pelajaran dimulai. Sekali. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Baik, Ananda Ibu, anak-anak Ibu tadi yang mau mengucapkan keyakinan kelas itu sudah dicatat kan? Sekarang Ibu persilakan supaya semua bisa menaati dan menjalankan, kita tempel di sininya. Jadi kalian bisa mulai melihat setiap hari apa keyakinan kelas supaya kita ingat bersama. Ayo ditempel di sini ya, nak. Saya tempel nanti sini. Ayo ditempel dulu di sini, nak. Nah, cepat tadi. Ayo, boleh. Nanti lepas. Ini lagi, nak. Cepat tadi. Ini, nak. Tempel ke sini. Jangan dibikin wajahnya, saya. Susun rapi saya. Susun rapi. Emet, minta satu Met. Baiklah Ibu, di sini udah jadi keyakinan kelas kita. Ini semua boleh kamu lihat. Kapan aja kamu bisa lihat, supaya jangan lupa. Nah, di sini semua udah tercantum semua apa yang kita ucapkan tadi. Di sini saya tempelkan ya, Nak ya. Boleh kamu lihat kapan aja kamu boleh lihat. Oke? Oke ya, Nak? Jadi itu harus kita, karena udah kita sepakati bersama, kita laksanakan sama. Itu menjadi keyakinan kelas kita. Jika Anda lupa, boleh langsung melihat. Tadi udah tahu sama-sama kita kan? Jadi cukup sekian untuk membuat keyakinan kelas hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan
potensi diri. Ada di depan kita ada materi potensi diri. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ada yang waktu dan tempat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak PKS, Sebelum Bintang Binjai, Bapak Dodi, Muhammad Dedi, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru calon guru penggerak yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di SMP Negeri 6 Binjai ini guna mengikuti sosialisasi CDP. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir. Pembukaan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Mega kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Seyogyanya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kita bisa melakukan sosialisasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 6, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, Bapak berpanjang kalam, saya akan membawakan di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita bisa membaca Bapak Ibu di sini apa itu paradigma yang perubahan yang diinginkan dari materi ini. Perubahan paradigma kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ilusi kontrol mengontrol ilusi guru mengontrol siswa. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah ilusi yang ada sebelumnya. Next. Di sini dia perubahannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana seorang guru perubahan paradigma dia memberikan stimulus atau respon teori kontrol, teori pilihan itu siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini kita bisa membedakan Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sangat tidak bisa. Mana boleh kita memiliki pandangan yang sama. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi kepada anak didik. Yang berikutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Rupanya kita di sini berusaha memahami siswanya itu. Nanti lebih dijelaskan di sini 3 restitusi ya, jelas nanti. Next. Oke. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi kepada anak didik, kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat. Jadi kita itu jangan langsung guru yang memberikan hukuman. Sebenarnya di sini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu jangan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang
orang lain. Bagaimana kita memperlakukan anak didik kita. Di sini Bapak Ibu kita boleh baca identitas gagal dan identitas sukses mengenai hukuman dan disiplin. Boleh nanti kita baca bersama-sama, kita perjelas lagi apa itu identitas gagal atau hukuman, yang mana konsekuensi, bagaimana restitusi. Jadi ini yang kita apakan ya Bapak Ibu ya, ini yang kita inginkan, ini yang positif. Jadi di sini masih ini lebih baik daripada ini, tetapi yang diinginkan oleh yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah ini. Kita melakukan apapun permasalahan anak itu, kita pikirkan melalui segitiga restitusi, nanti lebih dijelaskan. Inilah dia ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia jangan merasa dia kalau udah berbuat kesalahan dia kan kadang guru-guru mudah-mudahan di antara kita nggak ada seperti itu. Kita bilang pula kalau temannya jangan kamu tiru-tiru dia, udah nggak usah ditemanin, tidak boleh ternyata Bapak ini. Jadi inilah 9 ciri-ciri restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sangat diupayakan untuk membahagiakan anak didik kita, supaya apa yang dilakukan itu dia tidak merasa dia tidak berharga dirinya. Oke, sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Sebelum ke rekan saya, boleh Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, saya persilakan dengan hormat. Langsung bertanya saya. Boleh tanggapan juga boleh. Ya silakan Bu. Tadi saya ada lihat di paparan Ibu menyatakan bahwa memberikan imbalan itu hal yang tidak baik, dan saya baru tahu ini. Cuman selama ini yang saya dapatkan dari kehidupan saya di kelas atau di rumah juga, begitu kita memberikan dia motivasi, nanti saya kasih ini, itu memang lebih kencang kerjanya yang dilakukan. Dan contoh lebih dekat lagi, saya selama di kelas 9 saya terapkan, kalau nanti kamu tugas ini kamu kumpulkan tepat pada waktunya, hari ini saya kasih, hari ini mereka kumpulkan, saya kasih very good di catatannya itu. Dan saya tengok mereka banyak yang ngumpulin very good. Tapi kalau kita nggak buat itu, misalnya kita kebetulan ada data, kutip berkas sama kawan misalnya, dan tugasnya ngomong, nggak kita bilang pengumuman itu, mereka nggak ngerjain apa. Jadi mungkin selama ini kalau itu betul salah, tapi menurut saya kalau itu dia nilainya nilai disiplin positif, saya rasa nggak inilah, tergantung situasi juga saya rasa. Cuma itu tanggapan saya, tapi itu pun kembali ke ini. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Ade, pertanyaan yang sangat bagus atau tanggapan yang sangat bagus. Seperti Bu Ade tadi udah sangat bagus Bu, memberikan apresiasi very good. Itu bukan ini Bu, penghargaan di sini maksudnya seperti memberikan hadiah, benda gitu. Tidak boleh ternyata. Jadi nanti dia seperti ini setelah dikaji dan diteliti ya. Jadi dia nanti bisa melakukan sesuatu itu, melakukan tugas itu hanya karena hadiah itu tadi. Kalau apresiasi yang seperti itu, saya sangat senang sekali hari ini. Saya sangat senang sekali hari ini melihat kamu. Apresiasi seperti itu boleh.
kata-kata. Jadi jangan kita sampai contohnya memberi seperti maaf uang, hadiah atau apa seperti itu, tidak boleh. Kalau apresiasi yang membangun dirinya seperti memberikan very good itu sangat bagus. Seperti itu. Makasih Bu. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan pemaparan dari Pak Mega tadi. Yang pembelajaran ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Hanya ada sedikit perbedaannya. Kalau peraturan itu, contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kita memiliki motivasi dari luar, karena ditangkap polisi contohnya. Kemudian kalau memang kita memiliki keyakinan, berarti itu kita mau menggunakan helm untuk keamanan kita sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi kalau itu peraturan dari pemerintah, mungkin kita merasa terpaksa melakukannya karena kita tidak sadar akan manfaatnya atau kegunaannya bagi kita. Jadi kalau dari motivasi instruksi, kita menyadari yang kita sendiri bahwa memang kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, keselamatan kita maupun keselamatan orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Nah, seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa kalau kita menghormati diri kita sendiri, maka kita akan tepat waktu tanpa harus ada takut dengan pihak panitianya, pihak penyelenggaranya. Kita menghormati diri kita sendiri. Oke, jadi dari diagram ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, budaya positif itu bisa kita ciptakan pertama-tama dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu contohnya seperti apa Ibu yang biasa Ibu tanamkan di kelas? Seperti yang menjaga kebersihan ya kan Bu. Jadi murid merasa memang udah peraturan kelas. Contohnya hari ini saya piket, saya harus nyapu, kalau nggak nanti dimarahin berani oleh kelas saya ya kan. Jadi mungkin itu memang berpengaruh baik dengan dia, tapi itu pengaruhnya jangka pendek. Tapi kalau keyakinan dari dirinya sendiri, maka dia sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah untuk dia sendiri manfaatnya. Disiplin ya kan. Kemudian kebersihan juga dinikmati bersama. Jadi dari peraturan kelas tadi kita buatlah keyakinan kelas ya. Seperti saya sudah pernah membuatnya di kelas 1. Yang pertama saya ajak murid-murid memahami apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama seperti peraturan yang sering kamu dengar, tapi yang kamu yakini memang kebenarannya untuk diri kamu sendiri. Kemudian dari keyakinan kelas itu diharapkan murid-murid mampu menerapkannya tanpa merasa terpaksa atau merasa nanti saya dihukum kalau tidak menjalankannya. Sehingga dengan terjalannya seperti itu maka terciptalah lingkungan yang positif. Saling menghargai, saling menjaga, menghormati seperti itu. Jadi setelah terciptanya lingkungan positif maka terbentuklah budaya positif. Jadi diharapkan pada akhirnya nanti budaya positif ini bisa tercipta di sekolah, di lingkungan kita di sekolah kita di SMP Negeri 6 ini, atau untuk lingkup yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan rumahnya, keluarganya maupun lingkungan masyarakatnya. Next, Bu. Suara saya bisa dengar. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya contohnya seperti ini. Kita buat kesepakatan dengan murid. Kesepakatannya hampir sama dengan peraturan sebenarnya, yaitu contohnya datang tepat waktu. Kemudian kita membudayakan
sopan santun, yaitu mengucapkan salam. Ya. Sering kita dengar istilah 5S. Salam, sapa, senyum, senyum dulu ya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Seperti itu baik untuk diterapkan, tidak hanya antara guru dengan guru, tapi juga guru dengan siswa. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Nah ini tidak hanya kewajiban dari penjaga kebersihan sekolah, tapi ini merupakan kewajiban dari semua warga sekolah, baik itu murid, guru maupun perangkat sekolah yang lainnya ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau ini saya yakin kita semua sudah menerapkannya ya Bapak Ibu ya, dari yang pertama sampai terakhir. Saya yakin kita sudah melaksanakannya. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah ini jadi murid harus meyakini bahwa dia memang harus aktif dalam pembelajaran. Bukan karena takut pada gurunya, misalnya gurunya killer ya. Tapi dia aktif itu memang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian tertib. Nah, jadi tertib ini contohnya bisa kita lihat dalam baris berbaris atau kegiatan-kegiatan yang ya seperti upacara di hari Senin ya. Jadi kesepakatan kelas ini dibangun oleh guru dan siswa. Jadi kebetulan kalimat kebajikan yang universal. Ya sebenarnya kalau keyakinan kelas ini menggunakan kata yang tidak terlalu panjang. Jadi supaya mudah diingat. Dia satu kata bisa melingkup beberapa aspek. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi disingkat menjadi saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi ambil nilai-nilai kebajikannya semangat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman. Jadi ambil kata peduli. Jadi peduli ini bisa melingkup banyak hal ya. Misalnya ada teman sakit, diajak murid berkunjung bersama, atau ketika ada temannya yang mengalami masalah, maka murid itu harus peduli untuk memberi bantuan. Next. Ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas KDT dan KBB. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Kalau hormat, terdengarnya seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Contohnya kalau meminjam barang teman, harus kita permisi dulu pada teman. Kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat atau perbuatan yang menunjukkan kita memiliki rasa hormat. Kemudian terlihat seperti apa? Contohnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, harus dengan izin dari pemiliknya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku seperti tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, ya, meletakkan tangan di dada atau saling. Kemudian memberikan uang bekerja. Dan postur tubuh harus tenang ya. Jadi karena kita bisa temukan di kelas itu murid itu ada dia yang nggak bisa tenang memang. Padahal dia pintar, tapi dia selalu bergerak. Mungkin dia itu termasuk murid yang kinestetik, ya kan? Harus bergerak seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus menyadari bahwa murid kita itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian contoh hormat ya, datang tepat waktu. Jadi itu tidak hanya menghormati orang lain, tapi juga kita belajar menghormati diri sendiri ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih.
Jadi kata terima kasih ini kadang-kadang belum menjadi budaya bagi murid. Sering lupa dia bahwa terima kasih itu kata yang harus kita ucapkan saat teman membantu atau mengerjakan sesuatu. Tidak tampak seperti ini contoh yang negatifnya ya, sering nanti terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Kemudian contoh bekerja. Contoh positifnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Jadi tidak tampak seperti ini contoh buruknya ya, tidak menyenangkan guru dan acuh tak acuh, lalu tugas tidak diberikan. Kadang-kadang kita menemukan murid tidak memberikan tugas tepat waktu. Kalau sekolah ini harus selesai, dia tidak menyelesaikannya. Tapi itu sebenarnya kalau kita sadari, dia memiliki kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada yang tidak terpenuhinya. Mungkin bisa di sekolah, mungkin bisa juga di rumah. Misalnya seperti itu. Mungkin nanti akan dibahas 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi contoh peraturan dan keyakinan kelas ini perbedaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini contoh peraturan ya. Kalau keyakinan bentuk kalimatnya seperti apa Ibu rasa? Bapak Ibu rasa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu tanggung jawab, ya kan? Kemudian dilarang mengganggu orang. Nah, kalimatnya kalimat larangan. Kita buat menjadi kalimat positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Kalau kita buat menjadi keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk peraturannya. Maka keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti itu apa? Kesehatan kita sendiri. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas kita berarti menghormati orang lain ya, bersabar. Lalu peraturan contohnya gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka bentuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, setiap manusia. Jadi prinsipnya ada 5, tapi mungkin ada lebih dari itu. Jadi setiap anak ini memiliki kebutuhan dasar yang kadang mungkin tidak tercukupinya, baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga kadang-kadang itulah dia melakukan suatu perilaku yang tidak baik atau melakukan suatu kesalahan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yaitu yang pertama kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kasih sayang dan rasa diterima ini tidak hanya cinta-cintaan itu ya Bu, tapi dia contohnya kita ajak dulu. Kita pasti memiliki keinginan untuk diterima dari rekan-rekan sejawat kita. Misalnya seperti saya pindah ke sekolah ini, pasti saya juga memiliki rasa ingin diterima oleh rekan-rekan sejawat saya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang itu tidak hanya dari guru, pasti terutama dari keluarga. Jadi murid-murid ini kan datang dari berbagai macam latar. Ada mungkin yang keluarganya baik-baik aja, ada mungkin yang keluarganya mungkin broken home ya. Maka dia bisa memiliki kekuatan kasih sayang seperti itu. Terkadang dia perilakunya bisa menyimpang di sekolah. Dia butuh perhatian dari kita. Seperti itu. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Ya. Jadi setiap manusia ini ingin bisa menguasai sesuatu. Ya. Makanya kita belajar. Jadi kalau kita belajar itu kemudian kita dapat, maka kita akan memiliki kepuasan dalam menguasai sesuatu. Kemudian kita juga butuh pengakuan dari orang. Itu termasuk dia kebutuhan akan penguasaan. Nah, yang ketiga adalah yang pertama tadi saya lupa.
Contoh yang pertama itu bukan akan bertahan hidup ya, makan ya, tinggal, pakaian, itu yang paling utama, kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi tidak semua anak di sekolah pun kebutuhan akan bertahan hidup itu sudah tercukupi. Ya. Kadang-kadang saya juga menemukan banyak siswa yang tidak sarapan di sekolah. Jadi kebutuhan dia akan makan tidak tercukupi di rumah. Mungkin orang tuanya sibuk atau mungkin ekonominya sangat lemah. Pasti kita pernah menemui seperti itu ya Bu. Jadi dengan tidak terpenuhi kebutuhannya tadi, mungkin dia di sekolah itu mengalami masalah dalam belajar. Bisa tidak konsentrasi, bisa juga tidak semangat, atau mungkin bahkan sakit. Seperti itu. Kemudian kesenangan. Ini kebutuhan kan bersenang-senang. Atau anak-anak ini senang bermain ya, masih ingin bermain. Jadi terkadang kita perlu memahami bahwa anak-anak itu mungkin kadang bosan kalau belajar hanya kerjakan tugas ini, siapkan ini, jadi tugas. Dia juga butuh akan kesenangan. Jadi itulah guru harus tetap belajar supaya metode kita itu bisa beragam-ragam. Kita bisa menggunakan game atau ice breaking supaya murid itu pun merasa happy, senang ya di sekolah. Tidak harus terpaku pada pelajaran mungkin yang mungkin tidak disenanginya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan itu mungkin murid-murid itu mungkin merasa terkekang kadang-kadang di kelas itu, maka sering permisi buat itu dia memiliki kekurangan kebutuhan tidak terpenuhinya kebutuhan akan kebebasannya tadi. Kemudian dia merasa terkekang dengan peraturan-peraturan atau hukuman tadi, sehingga dia tidak rileks untuk mengurus sekolah sendiri seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian saya sudah selesai. Terima kasih. Masuk ke pembelajaran. Silakan Bu Eni. Terima kasih kepada Ibu Putri sudah menjelaskannya. Di sini saya sudah mengalami, apalagi pembelajaran tentang bahasa Indonesia ya, itu banyak wacana-wacananya. Kadang siswa agak bosan untuk membacanya. Jadi saya terapkan juga untuk literasi membaca. Akan tetapi dengan membaca itu pun perlu juga siswa itu disanjung-sanjung gitu, dikasih pujian. Jadi apakah dengan keyakinan yang Ibu katakan tadi itu seperti yang saya alami itu apakah betul dengan beri pujian, atau kita tanya dulu di rumah gimana nak, apakah udah sarapan lah, seperti itu. Karena kan anak-anak udah juga yang belum sarapan. Sekarang saya tanya juga, udah sarapan lah? Belum Bu, cuman apa minum aja. Udahlah, saya persilakan makan kalau seandainya ada sarapan. Tapi kalau tidak, ya kalau nggak mau ya sudah ya. Nah, boleh kamu baca yang mana seperti kamu akan baca. Akan tetapi itu saya tidak terlalu mendetail kali, tapi pembelajaran itu harus tetap tepat waktu supaya pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan jangka waktu kita dalam pembelajaran itu kan pas sesuai gitu. Jadi seperti itu saya tetap memberi semangat juga sama siswa saya, walaupun terkadang karakter siswa kita ini kadang berbeda-beda, ya kan Bu. Jadi dengan kebutuhan dasar manusia itu ya Bu. Termasuk juga mungkin kebebasan kan ya. Atau perlu kasih sayang juga lah, sekali sekali.
Mungkin saya hanya saja memberi tanggapan saja. Nah, seperti itulah yang saya lakukan di kelas untuk menanamkan rasa semangat siswa itu. Kadang-kadang kita lupa gitu. Perlu juga kasih semangat, kasih support ya. Kadang-kadang anak tuh kalau dikasih sama-sama senang dia, semangat dia. Tapi kalau tidak dikasih support, gak mau dengan sesuatu. Ya seperti itulah. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan Ibu Eli. Ya, jadi saya rasa tepat sekali yang Ibu lakukan tadi. Jadi seorang guru itu harus memang memahami karakteristik muridnya ataupun kebutuhan dasarnya. Seperti tadi, mungkin dia dari rumah nggak sarapan. Ya. Jadi guru itu memang tugasnya berat, tidak seperti yang kita bayangkan kadang kalau sudah kita pelajari seperti ini. Ternyata jauh-jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Jadi benar sekali Bu Eli, jadi kita juga harus memahami kebutuhan murid kita supaya dengan terpenuhi kebutuhan itu maka pembelajaran akan berjalan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Eli. Pembelajaran bisa kita lanjutkan dengan Ibu Dani. Jadi ketika anak melakukan kegiatan itu, motivasinya adalah intrinsik. Jadi bukan lagi karena peraturan dan hukuman gitu. Itu paradigma lama kita gitu. Kemudian ada tadi tentang kebutuhan dasar gitu ya, dasar manusia, penghargaan. Kalau dulu kita merasa bagus, ada penghargaan itu bagus gitu ya untuk anak-anak, nah, supaya mereka termotivasi. Ternyata efeknya hanya jangka pendek dan kita lupa bahwa ada anak-anak yang tersakiti dengan penghargaan yang kita buat. Kok diri aja yang dikasih gitu ya? Ada anak yang tidak merasa dihargai, ternyata seperti itu. Dengan penghargaan. Kalau selama ini kita baik-baik saja itu dengan reward dan punishment kalau kita bilang ya. Nah, kemudian ternyata kalau dipelajari ada teori 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, selama ini coba kita lihat kita itu guru yang seperti apa. 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, guru yang mengerti, kemudian menunjuk-nunjuk, kamu nggak salah, kamu nggak cabut, kamu nggak ini gitu, kamu nggak tidur di kelas gitu, menyakiti, menyindir, gitu. Ya. Atau berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Awas ya, itu kan dihukum seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hasilnya ketika seorang guru sebagai penghukum? Maka anak-anak itu akan memberontak, dia akan menyalahkan orang lain, dia akan berbohong. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia yang berkualitas. Jadi murid akan berkata, biar aja lah, nanti juga marah-marah lagi, gitu kan. Nah, ada perubahan ternyata dengan kita marah dan kita selalu menghukum. Anaknya tidak berubah. Kemudian dampaknya pada murid apa? Besoknya tidur lagi, besoknya tidur lagi di kelas, besoknya dia cabut lagi gitu. Ini berulang-ulang. Kayak seperti anak murid itu sampai udah pakai mantra ya, pakai mantra itu diulang lagi, menurut kesalahan-kesalahan itu. Ternyata kita menampakkan diri kita sebagai penghukum. Nah, kemudian ada kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga kadang-kadang kita lakukan ya, sampai kita sadari ternyata kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, suka ceramah. Kamu kok salah, ini ya, ini tidak baik di kelas, cabut itu kamu begini begitu gitu. Nah, kamu seharusnya sudah tahu ya, itu capek, udah capek kamu begini begitu. Kamu tidak ngerti juga gitu ya.
jadi pembuat bersama. Ya, capek, udah lelah, udah stres menghadapi kamu. Gitu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya mereka akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, kemudian tentu saja dia akan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tadi akan meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Ya, murid akan berkata maafkan saya. Tapi murid itu menyimpan rasa dalam hatinya. Mungkin bersalah, tidak baik untuk sekolah di sini. Kemudian dia akan merasa rendah diri, ya, akan merasa rendah diri. Karena pernah saya melihat anak seperti itu ya. Ketika dia berbuat salah terus dipanggil, kemudian dirame-ramekan, ada seperti itu mungkin, dirame-ramekan, begini. Akhirnya malu, merasa bersalah, dan itu susah menghapusnya. Kalau di pelajaran ada di modul berapa itu ya, itu kesan-kesan negatif yang kita dapatkan di sekolah. Dulu waktu kita sekolah itu lama berpuluh tahun baru hilang dari ingatan kita. Coba bawa ingat masing-masing. Apa dulu yang tidak enak gitu ya dari guru kita, guru tadi itu gak hilang sampai kita dewasa ternyata. Jadi apalagi membuat rasa bersalah ya kan, membuat rasa bersalah adalah nggak gitu. Tapi kita tidak punya kemampuan, anak itu tidak punya kemampuan untuk membela diri gitu ya, menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Ternyata seperti yang dipaparkan tadi, ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan, kebebasan, ya kan, atau kasih sayang gitu. Seperti itu. Jadi kita harus mendalami kenapa itu masalah misalnya. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, kalau kita merasa kita itu sudah sebagai teman kepada anak-anak, kita ada kompak sama anak-anak, itu kita rasa udah pakai kali gitu ya, udah bagus kayak begini. Ya, apakah betul? Mari kita bahas. Nah, apa yang dilakukan guru dengan posisi kontrol sebagai teman? Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu ya. Akan membuat alasan-alasan muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu, demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ya, ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu ini, bantu kamu itu, ya, sebagai teman. Hasilnya apa? Anak itu jadi ketergantungan. Kalau nanti gurunya ganti, dia akan kembali seperti semula. Jadi tidak jangka panjang juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, kita akan meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia, figuritas. Nah, kalau figuritas ganti guru, ya balik lagi dia dengan perilakunya gitu ya. Karena berlaku itu gitu. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Apalagi kalau dia lihat mungkin gurunya punya salah, gitu ya, ada buat kesalahan. Itu langsung figuritas itu langsung jatuh. Ya. Kemudian dampak adalah murid akan murid lemah, tidak mencuri, dan ketergantungan. Kemudian ternyata tak bagus dalam dia posisi sebagai pemantau kurang bagus. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ya, guru akan menghitung dan mengukur. Jadi guru memantau, mengukur. Guru akan berkata, nah, apa peraturannya? Apa peraturannya? Kan peraturannya begini kan? Gitu kan? Hasilnya murid akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan berbuat seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, Bu, Pak? Berapa halaman yang harus saya tulis, Bu, Pak? Gitu. Jadi dampaknya apa? Menitikberatkan pada sanksi atau hadiah, maka hadiah, reward atau punishment dirinya.
Kalau ini sudah lebih baik mungkin dari teman tingkat kesetaraan sama penghukum. Ya. Cuma ada lagi yang lebih baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan lebih kita dalami di segitiga restitusi. Ya. Akan mempertanyakan kenapa kamu begini, kenapa ya? Kok kamu melempar guru itu misalnya, kok kamu berantem, ada apa nak? Jadi ditanya dulu buat pertanyaan. Kemudian guru akan berkata apa yang kita ini? Misalnya ada peristiwa murid berkelahi berantem gitu kan. Kemudian kita ajukan pertanyaan. Kenapa kamu berantem? Dia kok begitu. Dia duluan kok gitu. Jadi kita kembalikan dulu ke keyakinan kelas. Kita kan tadi udah buat keyakinan kelas nih kan. Saling menyayangi dengan teman, saling menghormati gitu. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ya Bu, apa keyakinan kelas kita? Kita tidak boleh menghina. Jadi kenapa kamu melanggar? Jadi seperti itu. Kenapa kamu melanggar? Keyakinan kelas ini sudah kita yakini. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tadi meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia merasa dirinya positif. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi saya tanya, jadi kalau begitu gimana caramu supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan? Karena dia sudah kita ingatkan keyakinan kelas, dia udah tahu, oh dia salah gitu, ini salah. Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati. Kemudian kita tanyakan bagaimana caramu supaya menembus kesalahan. Kemudian dampaknya apa pada murid? Kita akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ternyata posisi manajer itu posisi kontrol guru yang terbaik. Kalau selama ini kita punya sebagai penghukum, merasa bersalah, semua kayaknya udah kita jalani. Semua udah kita jalani sebagai teman, sebagai pemantau gitu ya. Ternyata yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, lanjut. Ya, ini dia segitiga restitusi ya. Tadi sudah ada pemaparan tentang restitusi itu apa. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini ada segitiga. Namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan untuk menangani anak yang bermasalah. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika anak ada bermasalah, maka kita validasi dulu kebutuhannya apa. Yang tadi seperti tadi ada kebutuhan dasarnya. Sebenarnya kenapa kamu nggak belajar? Kenapa tidur di kelas saja gitu? Kenapa kamu tidur di kelas? Kita cari apa sebenarnya yang sedang dibutuhkannya. Nah, kebutuhan dasar apa yang mau diinginkannya? Apakah dia minta perhatian, kasih sayang? Ya, bisa jadi gitu kan. Kita mungkin fokus pada anak lain, sementara dia kita abaikan. Jadi dia malas-malasan. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi itu dia validasi kebutuhan tadi. Kalau tadi seperti Bu Eli, ternyata dia nggak sarapan di rumah gitu ya. Kebutuhan dasarnya yang tadi belum terpenuhi ternyata gitu. Kita udah marah-marah ya kan. Jadi itu. Kemudian menanyakan yang kedua, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Yang tadi keyakinan kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa ya? Begini dulu kita sepakati. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan kelas, dia menanyakan keyakinannya. Kemudian inilah langkah yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita ketika dia sudah tahu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, maka kita menanyakan kepadanya
apa yang akan diperbuatnya untuk menebus kesalahan. Ya. Jadi kita pancing dia untuk ini sendiri konsekuensinya, konsekuensi dari kesepakatan kelas juga yang sudah dibuat. Misalkan kita, ya, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita pertama kali itu posisi kita dekat dengan dia dulu, seperti dia. Dia pernah tidur dulu, atau berkelahi dari misalnya ada anak berkelahi. Kita bilang iya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak pernah ada manusia yang tidak salah dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita ini dulu dia, kita apa dulu? Kita identitas. Kemudian seperti ini lah ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah salah. Bapak ibu juga pernah berkelahi, pernah tidur di kelas. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita fokus pada penyelesaian masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu. Nah ini untuk membantu mengenai kebutuhan dasarnya. Ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kan kamu nggak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukannya? Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ya, kalau lihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan seperti ini. Apa nilai yang sudah kita percaya di kelas kita, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Nah, intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan yang semula, cukup singkat dan dengan cara yang konfrontatif. Pertanyaan ini mungkin bisa membantu kita untuk menjalankan segitiga retribusi. Lanjut kemudian. Ya seperti itu ya. Mungkin kita berefleksi apakah selama ini kita sudah menjadi seorang guru yang sebagai posisi manajer atau sudah menjalankan segitiga restitusi sehingga tidak menyalahkan anak terus menerus ya, tetapi membuat anak sadar akan kesalahannya dan kesadaran itu akan berdampak panjang karena kesadarannya berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik ya. Demikian Bapak Ibu pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya persilakan dari pihak saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya sudah bertanya ya, nanti ada juga yang menjadi tanggapan saya adalah memang benar sekali sampai kali bulan tadi waktu saat kita sama anak-anak tadi, kalau saya di kelas memang lebih cenderung jadi teman, tapi ada memang masa-masa jadi teman itu anak-anak jadi lebih dekat, tapi kadang-kadang baru bicara. Karena kita dari kami lari dia, nanti pengen kita kan susu gitu kan. Bahkan akhirnya nanti mereka berani juga nggak menentukan tugasnya. Loh, mana tugasmu? Ibu kan cewek saya. Aduh, ya kita nyesal lagi supaya dekat-dekat ini kan gitu. Karena mungkin banyak yang saya berubah. Tapi saat saya melakukan perubahan untuk menjadi manajer tadi, waduh, anak-anak apa katanya? Ibu pada berubah ya. Kayaknya ibu udah nggak sayang sama kami, jadi nggak peduli gitu. Dan saya pikir, ya udahlah, berarti kita harus bisa sikap netral aja lah. Terlalu dekat juga kayak kacau, kita terlalu keras juga mereka nggak senang sama kita. Malas lah,
supaya begitu. Tapi kalau kita emang bisa netral, bisa jadi temannya, bisa jadi manajernya tadi, mereka senang. Ibu juga, ibu kok nggak masuk tempat kami? Kok ibu masuk tempatnya aja? Ayolah ibu ke kelas kami, dia kan tugas mereka gitu. Ya, jadi memang anak-anak kalau kelas 7, alhamdulillah memang kalau sama saya tidak kejar Rindu mungkin ya. Rindu itu tadi bisa mungkin jadi temannya, bisa juga akhirnya kita yang nggak disiplin yang baru dari jadi teman itu tadi mereka kurang kesan yang menghargai kita, jadi suka mereka ala ces, kata-kata hilang, hormatnya itu hilang. Jadi kita kata-kata ces, ibu, I love you, the best friend. Kadang-kadang itu malu juga kita waktu jumpa sama mama yang lain. Juga sama mama ini, kok muridku sampai kayak gitu sama memanjanya. Jangan terlalu dekat. Saya itu merasa iya ya, nggak boleh terlalu dekat. Dan itu untuk mengatasi itu tadi kita kan memang berarti kita harus punya apa tadi? Memiliki keyakinan keras tadi berarti harus kita buat terlebih dahulu kan gitu. Kalau kita belum ada keyakinan itu, memang sulit kita untuk mendekatkan. Ini adalah melanggar keyakinan ini kita kan gitu. Yaitu apakah yang membuat keyakinan ini guru permata pelajaran atau memang wali kelasnya bersama anak-anak di kelas tadi, atau memang kita setiap masuk ke kelas yang lain kita yang membuat peraturan keyakinan kelas kita begini loh di bidang studi PKN misalnya kalau saya di PKN, atau memang udah ada di kelas mereka masing-masing. Itu aja dari yang saya tanggapi dan pertanyaan saya. Terima kasih atas paparannya. Memang saya tadi terlambat jadi ya gitulah. Kebutuhan 5 dasar tadi ada juga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu Ros keren. Ya. Jadi memang itu salah satu ya. Kenapa jadi posisi teman itu tidak kurang baik, salah satunya yang seperti yang dilaporkan Bu Ros tadi. Memang anak dekat dengan kita, tapi kadang-kadang ini melunjak ini. Salah satunya juga memang karena tidak ada keyakinan kelas tadi, dan kita menempatkan diri kita sebagai teman tadi, ya dampak negatifnya ya seperti itu. Maka kita coba untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai acara ini berjalan lancar, dan sama kita bermengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa dengan menurut keyakinan dan kita masing-masing yang Islam untuk mengucapkan amin dan kita dikasih berdoa setelah masalah depan juga untuk keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan yang tetap berkualitas menciptakan berbeda terutama Allah untuk angkatan berikutnya. Allahumma ya Ghafur, oh yang Maha Pengampun, ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa para orang tua kami ya Allah, dosa para pahlawan kami ya Allah, dosa-dosa para pendidik kami ya Allah, dosa-dosa para sahabat-sahabat kami ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Razak, ya Alim ya Hakim, ya Malik, ya Zul Jalal wal Ikram. Kabulkan kita berdoa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri dari kelas 9A, siswa SMP Negeri 6 Kota Binjai. Saya merasa senang karena Bu Mega mengajak kami untuk membuat keyakinan kelas. Kami merasa dihargai, senang karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas untuk kami patuhi bersama di dalam lingkungan kami belajar. Kegiatan yang dilakukan bersama Bu Mega membuat saya bersemangat dan teman-teman saya juga. Kami semua senang merasakan manfaatnya. Lingkungan belajar kami jadi lebih nyaman. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Irianti Agustini, guru SMP Negeri 6 Binjai. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Mega Jelita Sidabutar yang telah menyelesaikan dalam diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Binjai yang telah dilaksanakan. Saya melihat Bu Mega adalah pribadi yang menyenangkan, yang percaya diri dan baik. Diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif yang telah dilaksanakan oleh siswa dan sekolah dengan pengajaran pembiasaan. Saya yakin jika dibudidayakan akan membentuk pribadi siswa dan karakter profil pelajar Pancasila. Saya berharap untuk kedepannya Ibu Mega bisa melanjutkan menggapai visi dan misinya, sukses dalam pendidikan calon guru penggeraknya. Semoga kita bisa terus memberikan perubahan positif bagi SMP Negeri 6 Binjai. Terima kasih. Wassalamualaikum